Misal, di situ Anda nggak usah beli, Anda baca dulu, Anda lihat tertarik, Anda beli gitu. Ya, supaya jangan sampai ini buat nasabah-nasabah yang baru di prospek. Oke, jadi posisinya ya lebih baik pusing di depan saat uang Anda masih di tangan, dan daripada pusing di belakang saat uang Anda sudah pindah tangan. Betul ya? Sudah kepala pusing, uang pun sudah terasing. Kedua, lebih baik ribet dan cerewet di depan masih berguna daripada ribet dan cerewet di belakang mungkin tidak guna. Pasti uang tidak mengenal teman atau ya tidak kenal. Ya, uang adalah uang, saudara nggak kenal. Oke, mungkin itu dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan sambil kita diskusi dan atur kepikiran. Terima kasih. Oh, sorry. Oke, mohon kalau ada pertanyaan disimpan atau dicatat dulu. Setelah itu baru nanti ditanyakan. Nah, untuk ini sekarang kita beri kesempatan kepada Pak Eko untuk memberi sedikit penjelasan mengenai unit link dari sisi keuangan, bukan dari sisi asuransi, tapi dari ahli keuangan sendiri. Perkenalkan, nama saya Eko Edarto, saya seorang perencana keuangan dari Financial Consulting. Di sini saya tidak sebagai seorang perencana keuangan, kita nggak bisa bilang bahwa Anda nggak boleh atau Anda nggak jangan beli atau nggak boleh beli, tapi lebih kepada Anda harus mengambil sesuatu yang Anda pahami itu benar. Kedua, yang harus Anda benar-benar butuhkan, itu yang benar. Nah, apakah kita nggak boleh ngambil unit link? Kita ngomong gini dulu deh. Dari segi perencana keuangan, asuransi itu adalah salah satu bagian dari 4 pilar keuangan, yaitu pengeluaran, hutang, asuransi atau proteksi, dan juga investasi. Jadi asuransi cuma satu bagian dari seluruh komponen perencanaan keuangan. Nah, kalau dari segi perencanaan keuangan sendiri, asuransi ya seharusnya kita miliki. Seharusnya, sebaiknya semua orang punya asuransi. Kenapa? Karena saat ini siapa lagi yang mikirin kita? Nggak ada lagi yang mikirin kita kalau nggak kita sendiri. Jangan mengharap bahwa nanti kantor akan mikirin kita. Oke, kantor akan mikirin kita sampai kita menjadi atau tetap menjadi karyawan. Tapi sudah itu, sudah lain, sudah nggak ada lagi yang mikirin kita. Apalagi kalau kita seorang pengusaha, nggak ada lagi yang mikirin kita kecuali kita sendiri. Nah, seorang pintar, seorang yang yang smart di keuangan atau di finansial adalah mereka yang bisa mengalihkan resikonya bukan ke dia tapi ke orang lain. Jadi kalau ada masalah bukan dia yang nanggung tapi orang lain. Itulah fungsinya proteksi atau asuransi. Nah, dalam kaitannya dengan unit link, sekali lagi saya bilang, saya di sini tidak dalam kapasitas menganjurkan ataupun tidak menganjurkan untuk membeli. Tapi saya harus katakan begini, kalau produk udah dibuat, berarti produk itu ada manfaatnya. Nah, dalam memilih produk, jangan cuma mikir keuntungan dan kerugian. Itu yang selalu saya salahkan di setiap orang. Apa sih untungnya, apa sih ruginya? Tidak ada. Kenapa? Karena setiap produk dibuat, yang ada adalah kelebihan dan kekurangannya. Itu yang ada di setiap produk, bukan keuntungan kerugian. Nah, yang harus kita kumpulkan adalah kelebihannya yang sesuai dengan kita. Banyaknya kelebihan satu produk, kalau sesuai dengan kita, ambillah, kenapa enggak? Tapi kalau produk itu ternyata tidak banyak kelebihannya di kita, tidak usah ambil. Tetapi belum tentu yang tidak banyak di kita menjadi tidak banyak juga di orang. Itu juga terjadi di unit link. Ya, produk dibuat memang ada kelebihan kekurangan. Sehingga apa? Untuk mereka yang membeli unit link, mungkin mereka melihat bahwa ada banyak kelebihan di situ yang tidak bisa dilihat orang-orang lain. Atau mereka yang tidak membeli akan katakan bahwa saya nggak beli, kenapa? Saya melihat saya melihat tidak banyak kelebihannya, ya cocok untuk saya, sehingga saya nggak ngambil unit link. Jadi, seperti Pak Freddy bilang, belilah, tapi Anda pahami benar isinya seperti apa. Sekali lagi saya katakan, saya nggak dalam kapasitas mengatakan bahwa Anda boleh atau enggak. Kenapa? Karena orang berbeda-beda. Ada kalanya dia butuh unit link, kenapa enggak?
bisa, daripada dia nggak punya sama sekali asuransi, daripada dia sama sekali nggak diproteksi. Seperti saya bilang tadi, kalau kita mau smart di keuangan, kita pinter di keuangan, 4 pilar kita harus jaga. Orang yang pinter ngatur keuangan aja tapi nggak punya proteksi, percuma. Orang punya investasi tapi nggak punya proteksi, itu juga akan percuma. Ya, orang punya hutang, apalagi udah punya hutang nggak punya proteksi lagi, itu bermasalah. Jadi, seperti saya bilang tadi, produk itu ada kelebihan dan kekurangan. Asuransi penting miliki, dan kalau memang ternyata asuransi itu termasuk unit link ya, banyak kelebihannya untuk Anda, untuk kita semua misalnya, bisa kita ambil. Itu aja Pak Eri mungkin. Oke, rasanya pernyataan dari Pak Freddy dan Pak Eko itu sudah dipahami kan? Kalau Pak Freddy intinya begini, kalau mau investasi, investasi saja di tempat yang benar-benar untuk investasi. Kalau mau asuransi, silahkan pergi ke asuransi. Sekarang Pak Eko begini, Pak Eko itu menyarankan, saya tidak melarang atau menganjurkan. Jadi sebagai seorang ahli perencana keuangan, tidak mengatakan saya setuju atau tidak setuju. Nah, mohon sekarang siapa yang ingin bertanya? 2007 atau 2008 ada saudara saya itu masuk unit link sekitar 100 juta. Nah, menurut Pak Freddy, apa yang harus dilakukan saat ini? Karena kondisi sekarang kan benar-benar anjlok. Apakah kita harus ambil atau dijual, lalu pindah ke investasi lain biar ini, atau gimana? Menurut Pak Freddy gimana? Iya. Saya baru saya tanyakan, kan sekarang banyak produk asuransi mengajukan yang berbasis syariah, iya. Sekarang kita baru pahami yang banyak kan asuransi yang konvensional. Nah, sekarang bagaimana tips untuk mengetahui unit yang itu yang baik kan bagaimana? Terus kedepannya untuk perencana keuangan, ya emang asuransi perlu untuk proteksi diri. Saya udah mengalami semuanya. Ya, jadi saya pengen bagaimana tips mencari asuransi yang konvensional, syariah yang nilainya bagus. Makasih. Selamat sore Pak, nama saya Eli. Tadi di slide-nya saya ada lihat tentang unit link sama reksadana. Karena saya masih awam tentang unit link sama reksadana, itu masih pada reksadana itu ada dikelola di dalam unit link atau bedanya unit link dengan reksadana Pak? Itu kan umum sering ada ya. Gabungan dari asuransi dan investasi, jadi digabung jadi satu. Nah, Bapak kan tadi menyarankan salah satu biar lebih aman gitu ya, dengan produknya misalkan takaful gitu ya, dan hal-hal lain gitu ya, dibandingkan dengan unit link ini. Kelebihan itu apa gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan preminya itu kan tadi per bulan ya, per bulan. Jadi kalau misalkan itu kita gabungkan per tahun atau langsung gitu, itu bagaimana? Nah, terima kasih. Kalau saat ini ngelihat mungkin agak kecewa dan mungkin menangis ya, tinggal setengahnya kali ya. Jadi apa saran saya? Kalau saya lihat ilustrasi yang diberikan oleh penjual itu unit link rata-rata baru mencapai break even point atau titik impas itu tahun ke-5 tahun ke-6 rata-rata dengan keadaan yang normal. Oke, jadi seandainya dalam keadaan saat ini yang tidak normal, kemungkinan besar titik impasnya baru mencapai di tahun ke-8 sampai tahun ke-10. Ini estimasi, tidak ada yang bisa diakurasi. Sehingga kalau tadi baru masuk setahun 2 tahun ya, mau mencapai titik impas nunggu 8 tahun, berarti nunggu 6 tahun lagi nih ya. Tergantung mau rugi sedikit atau mau rugi banyak, silahkan. Kalau rugi sedikit ya langsung potong, cut loss, selesai, ikhlaskan, berdoa, mohon maaf, cari duit lagi, silahkan ya, itu cut loss.
ya Mas ya. Jadi ikhlaskan, jangan ngerendam atau jangan memaki-maki, tidak boleh ya. Kemudian yang kedua yang Pak Apit ya, Pak Apit, mengenai tadi syariah dan konvensional. Jadi sebetulnya unit link saat ini ada yang konvensional, ada yang syariah. Tetapi pada dasarnya menurut saya, opini saya, jangan beli dua-duanya, baik konvensional maupun syariah. Yang unit link ya dipahami itu adalah kandungan asuransi plus investasi. Belilah sendiri-sendiri, jangan digabung-gabung. Sendiri aja udah pusing, gimana digabung, tambah mabok ya. Beli aja masing-masing. Oke, kemudian tips asuransi yang bagus gimana? Waktu ini mesti dikembalikan lagi apa yang Anda butuhkan, proteksi apa saja yang Anda hadapi. Yang sebagai individual yang saya lihat kebanyakan yang pasti dihadapi kematian, ya pasti beli asuransi jiwa murni ya, term life. Kemudian kalau misalnya ada kemungkinan sakit, ya belilah asuransi kesehatan ya. Kemudian kalau misalnya cacat tetap, ada kemungkinan pasti ada resikonya, belilah polis personal accident, beli masing-masing. Kemudian tipsnya bagaimana? Coba hubungi 2-3 company, coba minta penawaran masing-masing, kemudian Anda bandingkan. Tetapi kalau misalnya Anda sebagai nasabah awam tidak paham, tidak bisa membandingkan, panggil agen yang Anda kenal, yang profesional, yang sudah cukup lama, minta dia membandingkan, minta dia untuk menjelaskan satu persatu. Atau kalau nggak agen ya insurance broker, mungkin broker asuransi yang bisa bantu Anda untuk asuransi general atau asuransi umum. Tapi kalau jiwa, Anda panggil agen kenalan Anda. Jadi tipsnya ya baca buku, pelajari, sebelum itu lihat, kenali kebutuhan Anda, budget Anda, habis itu baru memutuskan. Jangan putuskan cepat-cepat. Ya sebaiknya pelajari dulu, paling tidak 2 minggu sampai 1 bulan. Demikian untuk 2 pertanyaan pertama. Yang ketiga dan keempat Pak Iko silakan. Itu mengenai ada 100 juta tadi. 1 juta, oke. Ini Pak Gunawan namanya. Pak Gunawan, Mas Gunawan, oke. Kita kembali lagi Mas. Waktu kemarin Mas Gunawan beli, kembali lagi, tujuan Mas Gunawan beli itu apa? Investasi apa asuransi? Berarti udah salah di situ. Kenapa? Karena produk unit link bukan produk investasi. Karena unit link dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Di situ kita udah salah. Jadi saran saya adalah, karena kalau Anda udah ngomong investasi berarti udah salah. Pertama sudah salah, kedua Anda jatuh lagi kena tangga. Kenapa? Sekarang nilainya rendah, benar ya? Anda nggak dapat apa-apa. Nah, saran saya yang saya bisa sarankan adalah kembalilah ke awal lagi. Maksudnya gimana? Kembalikan lagi ke tujuan awalnya. Apa itu? Asuransi adalah untuk proteksi, bukan bukan investasi. Jadi gimana? Di balik peruntukannya. Tentunya tadi kalau dalam unit link tadi, kalau Pak Freddy udah cerita, ada yang porsi investasi, ada porsi proteksi, benar ya? Sehingga apa? Sekarang yang bisa Mas Gunawan lakukan, yang bisa saya sarankan adalah daripada diambil semua pun Anda udah rugi, jatuh uangnya, porsi investasinya diminimalkan, masukkan ke porsi proteksi semua. Sehingga apa? Sehingga kembali ke tujuan awalnya, tujuan produknya. Produk ini juga adalah produk asuransi, bukan produk investasi. Berarti awal kemarin Mas Gunawan salah. Awal kemarin Mas Gunawan tidak tahu bahwa produk unit link adalah produk asuransi, produk proteksi, bukan produk investasi. Itu udah salah. Jadi dia adalah, unit link itu adalah produk asuransi yang ada investasinya, bukan produk investasi yang ada asuransinya. Oke, berbeda ya. Jadi fungsi awalnya dia adalah di proteksi atau di asuransinya. Cukup ya. Jadi daripada diambil, menurut saya daripada diambil Anda udah jatuh, Anda juga nggak punya investasi, Anda juga habis, asuransi pun Anda udah, sehingga kalau Anda ambil Anda akan kehilangan proteksi juga. Lebih baik dimaksimalkan aja proteksinya. Karena gimana? Dipindahkan ke asuransi Mas, dipindahkan ke proteksinya. Bilang ke agennya, kalau saya nggak tahu dulu persentasenya berapa persen, dimaksimalkan aja di proteksi. Kenapa? Karena Anda bayar di depan. Kalau Anda bayarnya per bulan, mungkin besar, kerugiannya nggak terlalu besar. Tapi kalau karena Anda udah bayar di depan,
sangat besar, paling sangat terasa. Jadi kalau saya boleh sarankan, saran saya ya, dipindahkan aja porsi investasinya, dikurangin, suruh masukin ke asuransi sehingga apa? Sehingga proteksi Anda bertambah besar. Terus untuk investasinya Anda cari produk lainnya, itu bisa. Jadi nggak usah lepas dari unit link. Cukup punya gambaran ya. Oke, apa lagi Pak ya? Pertanyaan selanjutnya tadi yang reksadana ya, reksadana. Reksadana Pak Freddy bisa. Oke, Bu Sherly, terima kasih. Mungkin Anda bisa lihat bahwa di atas itu unit link adalah gabungan atau kombinasi produk asuransi ditambah dengan reksadana. Ya. Jadi saat ini perusahaan asuransi jiwa memperoleh premi yang merupakan gabungan premi proteksi sama premi investasi. Premi proteksi tersebut dikelola sama yang bersangkutan, tapi premi